Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di video ini saya ingin berbicara dan ingin memberikan suatu informasi yang cukup mengejutkan, cukup membuat saya kaget. Mungkin teman-teman yang nonton video ini juga pasti bakal kaget juga. Sebelumnya teman-teman udah nonton kan video Prabowo perihal kenapa dia tidak ingin menetapkan status bencana nasional dan lain-lain. Oke. Sebelum kita berspekulasi macam-macam dan lain hal, kita balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45 ya. Apakah di undang-undang tersebut ada nggak sih yang ngebahas tentang parameter apa saja yang menetapkan suatu daerah itu terjadi bencana nasional gitu teman-teman. Nah, sebelumnya saya udah buka di websitenya berkas.gdpr.go.id. Di sini udah difilter, ketik aja bencana nasional. Nah, status bencana nasional ini langsung aja kita di poin 3, penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C memuat indikator yang meliputi jumlah korban, di sini nggak ada jumlah korban pastinya berapa, kerugian ekonomi berapapun juga nggak ada, di sini kosong, kerusakan prasarana juga nggak ada, kosong, D cakupan luas wilayah yang terkena bencana juga kosong, dan E dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan juga nggak ada. Nah, merujuk dari undang-undang ini berarti dalam status penetapan bencana nasional itu kan parameternya hanya ini aja nih, hanya 5 tapi nggak ada angka pastinya berapa. Nah, lalu saya tanya lagi di Gemini teman-teman, ada, lalu jawabannya Gemini adalah seperti ini teman-teman. Untuk parameter ini apakah ada angka pastinya? Sebelumnya tidak, udah saya copy paste. Jawabannya tidak ada, sampai saat ini tidak ada threshold ambang batas perihal status penetapan bencana nasional. Berikut adalah penjelasannya. 1. Sifatnya adalah diskresi, itu adalah hanya murni keputusan politik presiden. Nih, di garis bawah ya teman-teman, hanya keputusan politik presiden dengan pertimbangan kualitatif dari BNPB dan kementerian terkait, bukan sekedar hitung-hitungan angka. Bayangin teman-teman, sekelas 3 provinsi teman-teman bencana di Sumatera, itu provinsi itu gede loh teman-teman. Jangankan 3, 1 itu udah gede banget teman-teman. Lalu 2, indikator kualitatif sebagai pengganti angka. Nah, kita langsung aja di poin 3, alasan mengapa angka pasti itu dihindari. 1, kapasitas daerah berbeda. Dan poin kedua ini adalah yang paling penting, dapat dampak psikologis dan ekonomi. Menetapkan status bencana nasional memiliki konsekuensi besar seperti potensi penurunan investasi, pembatalan asuransi, atau travel warning dari negara luar. Pemerintah ingin fleksibel dalam menentukan kapan label tersebut harus dipakai. Artinya negara nggak mau kalau status bencana nasional ini diterbitkan akan ada audit dari luar negeri, bantuan masif secara silih berganti datang untuk menganalisa kenapa sih bencana banjir bandang ini bisa terjadi. Ya teman-teman nanti bisa menyimpulkan sendirilah kualitas dari presiden kita dalam menangani krisis ini gitu teman-teman. Karena dalam penanganan krisis bencana ini yang paling penting dan paling utama itu nomor 1 adalah kecepatan teman-teman. Dan paling penting itu adalah kecepatan dan ketepatan. Bukannya lambat teman-teman ya. Balik lagi di sini. Ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Jujur saya terakhir nonton video Prabowo perihal yang rapat di tenda itu, hanya 3 provinsi dari 35 itu bener-bener bikin saya sakit campur aduk. Jadi 1 teman-teman, ini saya mengacu dari undang-undang ya teman-teman. Dan undang-undang ini jujur juga sangat bahaya teman-teman. Pasalnya sampai saat ini nggak ada angka pasti atau ukuran pasti perihal penetapan status bencana nasional teman-teman. Kalau kita baca dokumen BNPB, ini sebelumnya udah saya buka juga, prosedur penetapan status keadaan darurat bencana nasional ini teman-teman. Apabila kebutuhan penanganan darurat bencana nasional melampaui kapasitas dari provinsi, kabupaten, kota terdampak, maka gubernur provinsi terdampak dapat mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada presiden yang berisikan tentang pernyataan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana secara penuh dan sekaligus bermohon kiranya status keadaan darurat bencana yang terjadi perlu ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana nasional paling lambat 1 kali 24 jam. Intinya dari penetapan status bencana nasional ini ya dari gubernur, pejabat daerah yang udah nggak sanggup menangani bencana di suatu daerahnya, lalu dikirim ke pemerintah pusat gitu teman-teman. Ini asli teman-teman, undang-undang ini absurd, undang-undang ini
benar-benar nggak ada batas. Maksudnya nggak ada batas itu, ya kalau seandainya 4 provinsi dari 40, 4 provinsi ini rata dengan tanah nih, dan kita punya presiden yang masih bilang 4 provinsi itu cuma dari 40, itu cara berpikirnya itu gimana teman-teman? Itu 4 provinsi itu nyawa teman-teman, bukan nyamuk teman-teman, bukan semut teman-teman. Jadi saya ingin berpikir, mengajak warga negara di Republik ini, mudah-mudahan tidak ada suatu bencana apapun, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ingin mengajak berpikir kritis teman-teman, karena jujur ini membuat saya gelisah juga. Saya sampai penasaran kenapa sih nggak ditetapkan bencana nasional itu, parameternya apa sih? Oh ternyata parameternya ini teman-teman nih, karena dari A sampai E ini nggak ada angka pastinya teman-teman, dan di balik angka tidak pasti itu adalah balik lagi, yaitu adalah murni keputusan presiden. Oke, mungkin itu dulu aja video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa berpikir kritis, bisa menentukan pemimpin di masa depan yang benar-benar memperhatikan negara kita, karena negara kita itu negara bertempat di ring of fire teman-teman. Negara Indonesia itu negara adalah sumber bencana teman-teman. Jadi undang-undang ini sifatnya benar-benar untuk hajat hidup orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.